Nah, selama beberapa bulan ini kami sangat getol untuk membuat video. Nah, intinya kami berharap semoga saudara-saudaraku bisa mengambil makna, bisa mengambil hikmah dari video-video itu. Semoga saja bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik daripada yang pemula ataukah yang senior-senior kami. Nah, di sini kita akan saling berbagi, saling beredukasi. Nah, itu yang kategori kami harapkan. Agar apa? Agar di setiap ada yang pemula mau belajar dalam hal beternak itu, tentu nanti digiring ke arah yang lebih positif. Itu yang kami harapkan. Kami tidak asal-asalan untuk mengejar viewer atau apa, tidak. Semoga ada manfaatnya. Sekarang kita akan mengupas ya, karena ini penting bagi kita semua. Siapa tahu ada mengalami yang namanya kendala dalam hal beternak. Itu banyak sekali kendala yang kita jumpai atau alami. Nah, salah satunya kemungkinan kalau ada pejantan atau indukan yang memang sudah lama kita pelihara, itu ternyata dalam hal kita merawat itu paruhnya bagian atas itu lepas. Nah, bagaimana cara merawat agar paruh yang tumbuh baru itu bisa seperti semula? Seperti semula. Terkadang kan ada yang agak pendek tumbuhnya, terkadang ujungnya itu tidak simetris sama yang di bawah. Itu kita bagaimana cara merawat yang benar. Nah, sebelum itu mungkin kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita. Ada pertanyaan yang saya akan utamakan jawab dulu. Nah, Bang, kalau pacaknya atau pejantannya dua, kalau kita kawinkan sama satu betina, apakah bagus hasilnya? Kalau kami belum pernah memakai hal seperti itu, tetapi intinya baik dalam untuk yang namanya menetaskan keturunannya. Tetapi tujuannya arahnya kemana? Yang jelas biasanya kami memakai satu pacak saja atau pejantan saja. Nanti indukannya bisa satu ataukah maksimal dua. Nah, itu agar nanti keturunan jelas ya teman-teman ya. Kalau nanti memakai pacak dua atau pejantan dua, itu nanti ada pembauran daripada gen. Itu kurang yang namanya bagi kami ya teman-teman ya. Kurang maksimal dalam hal kita mendapatkan kualitas dari keturunannya. Terus yang kedua, ada pertanyaan dari saudara kita, Bang, apakah memang dari jenisnya itu pola dari segi perawatannya berbeda juga? Nah, sepengetahuan kami bukan dari pakannya yang berbeda sebenarnya, tetapi dari sentuhan perawatannya. Nah, itu teman-teman ya, dari sentuhan perawatan pakan sama. Mirip-mirip sama pakannya, tetapi sentuhan cara merawatnya ada yang lebih mentail, ada yang lebih mudah. Nah, terkadang juga ada teman-teman ya, beberapa memang jenis-jenis itu ada yang postur atau bodinya besar, tetapi ada yang jenis-jenis memang bodinya kecil, itu mungkin ke ranah yang lain. Bodinya kecil seperti kayak burung itu agak sulit teman-teman ya kalau kita yang namanya kembangkan, karena dia bodinya atau mesinnya tuh agak halus. Kalau kita salah dalam perawatan, mungkin salah memberikan takaran pakan, itu akan juga berpengaruh bagi pertumbuhannya. Tetapi kalau itu bisa kita kuasai, yang sulit itu tentu yang beternak yang jenis lebih besar itu, kategori lebih besar, itu akan lebih mudah. Nah, terus yang terakhir itu masalah yang namanya paruhnya. Nah, seandainya dalam hal kita nanti ada indukan atau jantannya, ada paruh yang terlepas di bagian atas. Nah, bagaimana cara merawatnya? Pertama-tama usahakan teman-teman ya, seandainya dalam hal perawatan pertama, nanti biar paruhnya seperti semula lagi. Dari segi yang namanya panjangnya, dari yang namanya ujungnya itu biar seperti semula, tidak ada perubahan. Pertama, usahakan kalau memang terlepas paruhnya, usahakan lolohin. Kita bantu, jangan makan sendiri dia.
Kedua, dalam hal yang namanya perawatan itu jangan diumbar dulu, kita tempatkan di bawah atau di tempat yang lain. Nah itu teman-teman ya. Terus apakah cukup segitu bang? Belum, tidak semudah itu Ferguson ya. Nanti jangan sampai dia dulu istilahnya mematuk daripada yang namanya tempat pakan atau bagaimana. Kalau kami biasanya kami berikan yang namanya nasi saja, kita campur sama air agar dia makan sendiri di hari keempat, makan sendiri dia. Tapi nasinya agak banyak teman-teman ya, kalau dia mematuk tidak mengenai paruhnya dasar daripada tempat nasinya itu yang kita berikan. Itu syaratnya. Setelah nanti sudah mengeras 1,5 minggu sudah mengeras, tetap dulu kita berikan yang namanya agak yang lembek-lembek dari segi pola pakannya. Nah biasanya kami menggunakan nasi saja. Nah kita fokuskan dulu agar paruhnya itu yang di bagian atas itu agak mengeras dulu. Nah setelah mulai mengeras baru kita beralih ke yang namanya pakan apa yang dia biasanya kita sediakan. Kalau kita salah biasanya memang dia paruhnya agak mengeras, tetapi ujungnya kadang-kadang dia tidak simetris sama yang di bawah. Kadang-kadang ujungnya yang di atas lebih pendek, tidak sampai seperti aslinya sebelum dia paruhnya terkelupas atau terlepas. Itu teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Selamat mencoba. Kalau memang nanti ini bermanfaat bagi teman-teman, ingat like dan subscribe.